wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dr. G. And now I would welcome you to my series about animals. So today, kali ini Dr. G ingin berbagi tentang dehidrasi. Nah, apa sih itu dehidrasi dan bagaimana sih dehidrasi itu penyebabnya apa dan bagaimana penanganannya? Nah, dehidrasi adalah kekurangan cairan pada tubuh. Kita ketahui nih bahwa tubuh kucing 80%-nya adalah air. Jika kadar air dalam tubuh kucing berkurang, maka akan terjadi dehidrasi. Nah, banyak nih kasus dari dehidrasi yang dapat menyebabkan kematian pada kucing. Oleh sebab itu, kasus ini merupakan kasus yang perlu mendapat perhatian khusus untuk segera ditangani dengan penanganan yang tepat. Apa sih penyebab dari dehidrasi? Penyebab dari dehidrasi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu karena cuaca. Nah, cuaca yang cukup ekstrim panas dapat menyebabkan kucing kehilangan cairan tubuhnya sehingga kucing akan mengalami dehidrasi. Kemudian yang kedua yaitu karena aktivitas yang berlebihan. Nah, semakin tinggi aktivitas kucing, maka metabolisme dalam tubuhnya juga akan semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu, dia memerlukan cairan yang berlebih atau lebih untuk mengimbangi dari aktivitasnya. Yang ketiga, yaitu karena faktor kesehatan, seperti kucing mengalami diare, muntah, nah, atau dia mengalami banyak pipis. Nah, itu semua dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi dia akan mengeluarkan banyak cairan dalam tubuhnya sehingga tubuhnya akan kekurangan cairan. Nah, itu yang disebut oleh dehidrasi. Terus apa sih tanda-tanda dehidrasi pada kucing? Nah, tanda-tanda dehidrasi pada kucing kita dapat mengetahuinya dari pertama yaitu dari mata. Nah, mata. Mata yang dehidrasi itu akan terlihat cekung. Dia cekung, kemudian kusam, tidak bercahaya, dan lesu. Nah, biasanya itu adalah tanda-tanda dari dehidrasi. Kemudian setelah kita lihat bagian mata, kemudian kita bisa lihat biasanya kucing yang dehidrasi dia itu tidak mau makan. Kemudian dia juga lemas. Kemudian dia juga terlihat di mukosanya itu kering. Jadi di mukosa di mulutnya, di hidungnya itu biasanya terkesan kering. Kemudian kita juga bisa lihat dari kebiasaannya. Biasanya kalau semuanya terdehidrasi, dia biasanya pupnya itu menjadi sembelit. Nah, itu tuh tanda-tandanya kalau kucing kamu masuk dehidrasi. Nah, cara gampang untuk mengetahui apakah kucing kamu dehidrasi atau tidak. Nah, biasanya untuk mudahnya untuk mengecek dehidrasi kita bisa melihat dari turgornya. Nah, turgor itu di sebelah punggung bagian belakang ini ya. Jika kita tarik ini turgornya, dia kembali dalam kurang dari 3 detik, artinya kucing kamu terhidrasi dengan cukup baik. Namun jika kalian menarik turgornya kemudian dia tidak kembali dan lebih dari 3 detik, artinya kucing kamu masuk dalam dehidrasi. Nah, untuk itu kalian memerlukan penanganan dari dehidrasi. Penanganan dari dehidrasi yang tepat yaitu dengan cara menambah cairan pada tubuhnya. Nah, penanganannya yang tepat yaitu kita biasanya melakukan penambahan pemasangan infus ya. Kita memberikan infus baik dari intravena ataupun dari subkutan untuk membantu kucing yang terdehidrasi menjadi terhidrasi kembali. Untuk tips pet owners di rumah, apa yang dapat dilakukan agar kucing terhindar dari dehidrasi yaitu pertama, kalian harus menyediakan air bersih karena kucing itu biasanya nggak suka nih minum air yang kotor. Kemudian kalian harus sering-sering mengganti air minumnya. Sehari bisa 2 kali sehari atau sekali sehari kalian harus mengganti airnya. Kemudian jangan lupa mencuci tempat minumnya, karena jika dia tidak dicuci, tempat minumnya biasanya akan berubah warna, lumutan. Nah, itu akan membuat kucing kamu tidak mau minum. Kemudian tips selanjutnya yaitu kalian bisa nih
memberikannya makanan-makanan yang wet. Jadi selain kalian memberikan yang dry, kalian juga bisa memberikan yang wet. Karena wet, makanan basah itu mengandung 80% air, sedangkan makanan kering itu hanya mengandung 7-12% air. Jadi kalau kucing kamu pure makan kering, biasanya dia akan memerlukan banyak cairan minum untuk mengganti cairan dalam tubuhnya. Nah, itu tuh tipsnya. Kalian bisa nih mengcombine dengan makanan basah. Kemudian tips selanjutnya yaitu kalian bisa nih menempatkan tempat minum kucing di beberapa sudut-sudut rumah. Jadi nggak cuma satu tempat aja. Jadi di mana kucing itu biasa dia haus, dia bisa langsung minum di banyak tempat. Jadi keadaan yang seperti apa sih pet owners wajib mengkonsultasikannya pada dokter hewan? Nah, keadaan kucing yang perlu dikonsultasikan yaitu pertama, jika kucing kalian itu tidak mau minum sama sekali dalam 1 hari. Nah, ini kalian perlu dan wajib sekali perhatian dan mengamati kucing kalian dan mengkonsultasikannya dengan dokter hewan. Kemudian jika kalian menemukan bahwa kucing kalian itu minum terlalu banyak, nah ini juga merupakan tanda-tanda adanya masalah ya. Jadi jika minum terlalu sedikit dan atau dia minum terlalu banyak, kalian wajib nih konsultasikan itu dengan dokter hewan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, jadi berapa sih normalnya, Dok? Nah, untuk normalnya air minum yang dikonsumsi oleh kucing biasanya 50-60 ml per kilogram berat badan. Nah, jika kucing dewasa biasanya minum sekitar 200 ml per hari. Seperti itu. Jika mereka minum terlalu sedikit atau terlalu banyak dari itu, kalian wajib konsultasikan dengan dokter hewan. Oke. Jangan lupa juga konsultasi ke dokter hewan setiap 6 bulan sekali dan cek bulu kucing kalian setiap 2 minggu sekali. Dan lakukan pemberian obat cacing dan vaksin secara teratur. Thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and ring the bell. And don't forget to have fun with your pets. Masalama!